Saudara, jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara terus jadi sorotan. Walau infrastruktur disebut sudah rampung 82%, namun permasalahan populasi di IKN dikhawatirkan membuat ekosistem bisnis tak berjalan lancar. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara terus jadi sorotan. Tak hanya soal infrastruktur yang terus dikebut, kepastian perpindahan populasi dari kota-kota lain di Indonesia ke IKN juga jadi pertanyaan. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono menyebut, saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara telah rampung hingga 82%. Menurut Basuki, setelah tanggal 20 Juli mendatang, seluruh pembangunan di IKN akan terlihat bentuknya, termasuk rumah dinas menteri. Nanti akhir pertengahan Juli, setelah 20 Juli nanti semua akan kelihatan hasilnya. Karena sekarang lagi penyelesaian 82% semua. Istana, kantor presiden, kantor Menko, semua jabatan menteri, semua ASN, 12 tower, nanti akan insya Allah akan bisa selesaikan pada Juli. Sudah berapa persen, Pak? Rata-rata 82%. Oke? Tapi targetnya kapan menteri ini? Kalau pembinanya nanti setelah Agustus, karena Agustus dipakai dulu fasilitasnya untuk upacara 17. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak ada masalah terkait populasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kepindahan pejabat negara di IKN akan dilakukan secara bertahap setelah Agustus. Ditambah, ada juga masyarakat Balikpapan dan Samarinda yang jaraknya tidak jauh dari IKN. Hal ini disampaikan Luhut merespon pertanyaan Apindo soal investor yang khawatir akan permintaan produk yang minim jika jumlah populasi terbilang sedikit. Luhut bilang, IKN masih dalam proses pembangunan dan jumlah masyarakat yang tinggal di IKN akan bertambah seiring waktu. Luhut menjamin tak ada masalah dalam realisasi pembangunan IKN. Nggak ada masalah. Saya kira IKN itu nggak ada masalah itu. Hanya soal waktu aja. Karena waktunya kan juga nggak akan setahun selesai. Nggak 2 tahun, 3 tahun, bisa 5 tahun. Itu kan growing kan. Tapi apa yang dibuat program pemerintah, dananya juga nggak ada masalah. Apa masalah? Apa ya? Soal populasi nggak akan ada masalah juga ya? Ya pegawai TNI aja udah penuh itu. Artinya sudah ramai kegiatannya. Saya pikir tahun pertama kedua mungkin kelihatan masih agak belum ramai. Tapi saya kira setelah, kan ada jangan lupa loh, ada Samarinda dengan Balikpapan. Itu kan jaraknya cuma 45 menit. Ya pasti ramai. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebut akan berkantor di IKN setelah infrastruktur transportasi seperti bandara dan jalan tol rampung. Kedua infrastruktur tersebut ditargetkan rampung pada Juli ini. Nanti jadi berkantor di sini Pak, bersama Pak Basuki. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan Pak? Apa Juli. Oh, Bapak Basuki Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airportnya jadi. Perjalanan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Timur dimulai tahun 2019. 7 Mei 2019 merupakan kunjungan pertama Jokowi ke Kalimantan Timur. Lalu 17 Desember 2019 menjadi kunjungan pertama setelah Penajam Pasir Utara diputuskan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. 14 Maret 2022, prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara. 25 Oktober 2022 menelusuri jalur logistik melalui jalur laut dengan KRI Eskolar 871. Tahun 2023, tepatnya 23 Februari, Jokowi meninjau pembangunan proyek rumah menteri di IKN. 21 September 2023, groundbreaking Hotel Nusantara, lalu 1 November 2023, groundbreaking Bandara VVIP. 20 Desember 2023, Jokowi groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat dan penanaman pohon di sekitar IKN. Disusul 17 Januari 2024, groundbreaking 10 proyek BUMN, swasta, dan lembaga negara.
29 Februari 2024, groundbreaking kantor BRI, peresmian PT Kaltim Amonium Nitrat, dan terakhir, pada 4 Juni 2024, groundbreaking Universitas Gunadarma, serta meninjau pembangunan rumah menteri dan ASN. 17 Agustus mendatang, upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia akan digelar di 2 lokasi, yakni di IKN dan di Istana Negara Jakarta. Jokowi akan memimpin upacara di IKN dan sejumlah tamu dan pejabat negara, termasuk para presiden periode sebelumnya, juga turut diundang ke IKN. Tim Liputan, Kompas TV.